Kembali bersama kami dalam laporan mendalam seputar persiapan tim nasional U17 Indonesia yang bersiap menghadapi panggung tertinggi sepak bola usia muda, Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Perjalanan Garuda Asia kali ini terasa lebih istimewa, bukan hanya karena mereka lolos melalui jalur kompetitif, namun juga karena mereka akan menghadapi turnamen konsep yang sama sekali berbeda dan mengejutkan, bahkan bagi sang pelatih kepala, Nova Arianto. Kejutan tersebut datang dari lokasi pertandingan. Jika kita terbiasa menyaksikan turnamen besar di stadion-stadion megah, di Qatar, sebagian besar laga Piala Dunia U17 justru akan dimainkan di lapangan-lapangan latihan berstandar internasional. Lalu, bagaimana reaksi pelatih Nova Arianto menyikapi konsep unik ini? Dan mental strategi apa yang ia persiapkan untuk anak asuhnya yang akan berhadapan dengan raksasa-raksasa sepak bola muda dunia, termasuk Brazil? Berikut laporan selengkapnya. Kita mulai dari hal yang paling menarik perhatian, venue pertandingan. Selama ini, Indonesia memiliki kenangan manis sekaligus pengalaman menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 edisi 2023. Saat itu, kita disuguhkan kemegahan stadion-stadion kebanggaan bangsa, mulai dari Jakarta International Stadium, JIS, Gelora Bung Tomo, GBT, hingga Stadion Sijalak Harupat. Namun di Qatar, konsep yang diterapkan FIFA benar-benar berbalik 180 derajat. Pelatih Nova Arianto sendiri mengakuinya di awal. Ia sempat membayangkan Piala Dunia U17 akan dimainkan di stadion-stadion ikonik Qatar, layaknya turnamen Piala Dunia Senior 2022. Mengutip Nova Arianto, "Jujur, di awal saya mengira Piala Dunia U17 akan dimainkan di stadion-stadion besar seperti tim usia 23 atau senior ketika bertanding di Qatar. Faktanya, panitia penyelenggara telah menetapkan konsep yang mereka sebut sebagai festival sepak bola muda. Sebagian besar pertandingan, kecuali partai final, akan dipusatkan di Aspire Zone atau Doha Sport City. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat olahraga paling modern di dunia. Aspire Zone adalah kompleks serbaguna yang mencakup Aspire Academy, lembaga pelatihan yang telah mencetak atlet elit Qatar, dan Aspetar, rumah sakit olahraga bertaraf internasional. Dengan kata lain, para Garuda Asia akan berkompetisi di lapangan-lapangan latihan berstandar FIFA di dalam kompleks Aspire Zone. Hanya laga final yang akan digelar di Stadion Internasional Khalifa, arena berkapasitas 45.000 penonton, yang merupakan salah satu venue utama Piala Dunia 2022. Meskipun awalnya mengejutkan, Coach Nova kini melihat hal ini sebagai keuntungan besar bagi tim muda. Ia menilai kualitas lapangan Aspire Academy sangat baik, bahkan bisa dikatakan sempurna untuk level usia muda. Yang terpenting, atmosfer pertandingan yang tidak sepadat di stadion besar justru dapat menguntungkan mentalitas pemain. Mengutip Nova Arianto, "Akhirnya kami paham memang konsepnya berbeda, tapi kualitas lapangan Aspire Academy sangat baik, bahkan bisa dikatakan sempurna untuk level usia muda. Hal itu justru bisa menguntungkan bagi tim muda Indonesia karena memungkinkan pemain untuk lebih fokus pada permainan tanpa tekanan besar dari penonton." Kondisi ini menurut Nova akan membantu pemain lebih fokus pada permainan tanpa terlalu terbebani oleh ekspektasi publik dan hiruk-pikuk supporter, sebuah faktor krusial bagi pemain yang masih berusia belasan tahun. Konsep venue yang unik tersebut sejalan dengan filosofi yang diterapkan oleh Nova Arianto. Jauh sebelum berangkat ke Qatar, Nova telah menanamkan satu pesan penting, bermain tanpa tekanan dan menikmati momen. Nova menegaskan, pencapaian yang tampil di Piala Dunia U17 adalah buah dari proses panjang yang sudah berjalan sejak tahun 2024. Perjalanan mereka dimulai dari Piala AFF U16 2024, di mana Indonesia menempati peringkat ketiga. Momen itu menjadi pijakan awal terbentuknya karakter dan soliditas tim. Puncak perjuangan mereka adalah di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Di sana, Garuda Asia sukses melaju hingga babak 8 besar dan secara fair meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kompetitif. Nova melihat ini sebagai momentum besar dalam peningkatan pelatihan sepak bola usia muda di tanah air. Hal itu membuktikan bahwa Indonesia bisa lolos tanpa mengandalkan fasilitas atau status tuan rumah, melainkan karena perjuangan di lapangan, dan itu merupakan wujud nyata peningkatan kemajuan pelatihan sepak bola usia muda kita. Oleh karena itu, di panggung dunia kali ini fokus Nova bukan semata-mata pada hasil akhir.
Ia selalu berbicara kepada pemain bahwa ajang ini adalah puncak dari perjalanan usia mereka saat ini. Setelah ini mereka akan naik ke level U20 atau U23 menghadapi tantangan baru. Faktor mental dan kepercayaan diri jauh lebih penting dibandingkan hasil semata. Filosofi yang ia terapkan adalah agar para pemain memahami bahwa hasil pertandingan tidak boleh membebani mereka. Yang terpenting adalah menunjukkan perkembangan, disiplin, dan rasa bangga saat mengenakan lambang Garuda di dada. Dengan pengalaman pemusatan latihan di Dubai sebelum ke Qatar, skuad Garuda Asia diyakini telah memiliki modal penting untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan Aspire Academy yang memiliki karakteristik serupa dengan Dubai. Adaptasi lingkungan sudah di tangan. Kini, tinggal fokus pada tantangan di lapangan hijau. Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup H, yang oleh banyak pengamat diprediksi akan menjadi salah satu grup paling sengit di turnamen kali ini. Indonesia akan berhadapan dengan 3 lawan tangguh yang masing-masing membawa karakter permainan yang khas dari 3 benua berbeda: Brazil, Amerika Selatan, Honduras, Amerika Tengah, dan Zambia, Afrika. Menghadapi lawan pertama, Zambia, laga perdana Indonesia akan langsung menjadi ujian mental dan fisik yang luar biasa. Zambia dikenal sebagai representasi tim Afrika dengan kekuatan fisik yang luar biasa dan kecepatan tinggi. Mereka akan menjadi tolak ukur kesiapan Garuda Asia di panggung dunia. Pertandingan ini diadakan pada Selasa 4 November 2025 pukul 22.45 WIB. Lawan kedua, Brazil. Hanya berselang 3 hari, tantangan terberat menanti. Brazil selalu menjadi unggulan di setiap turnamen usia muda. Tim muda dari negeri Samba ini dikenal dengan teknik tinggi, penguasaan bola apik, dan tradisi juara yang begitu kuat. Brazil adalah ukuran kualitas sepak bola dunia. Laga melawan Brazil ini akan berlangsung pada Jumat 9 November 2025, pukul 22.45 WIB. Pertemuan terakhir di fase grup akan mempertemukan Indonesia dengan wakil Amerika Tengah, yaitu Honduras. Indonesia akan melawan Honduras pada malam hari 10 November 2025 pukul 21.45 WIB. Tim ini dikenal memiliki gaya permainan cepat dan penuh determinasi. Mereka sering tampil agresif dan mampu memberikan kejutan kepada lawan-lawannya. Kompetisi di grup H menuntut Nova Arianto dan staf pelatih untuk menyiapkan taktik yang sangat fleksibel, mengingat perbedaan karakter permainan dari setiap lawan. Mulai dari meladeni fisik Zambia, menghadapi kejeniusan teknis Brazil hingga meredam determinasi Honduras. Keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia U17 2025 adalah momen penting dalam sejarah sepak bola nasional. Datang bukan sebagai tuan rumah, melainkan sebagai kontestan yang benar-benar lolos melalui jalur kompetisi. Ini adalah cermin peningkatan signifikan dalam sistem pembinaan usia muda di tanah air. Di tengah konsep venue yang unik di Qatar, dengan pesan mental yang ditanamkan oleh Nova Arianto, Garuda Asia diharapkan mampu menunjukkan perkembangan terbaik mereka. Ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa pelatihan usia muda Indonesia telah melangkah maju dan siap bersaing di level global. Kita doakan semoga mereka dapat mengukir sejarah dan inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus bermimpi tinggi.